Halo co-friends, jadi di sini ada soal. Jadi pada soal ini kita diberikan dua buah batang, ada batang R dan ada batang S. Jadi di sini batang ini bukan batang P, melainkan batang R seperti itu. Kemudian setelah itu mereka ini luas penampangnya sama seperti itu. Jadi di sini AR sama dengan AS, di mana AR itu adalah luas penampang dari batang R, kemudian AS itu adalah luas penampang dari batang S. Kemudian setelah itu mereka ini disambungkan kedua ujungnya seperti pada gambar ini. Kemudian di sini kita diberikan koefisien konduktivitas termal batang S sama dengan 3 kali koefisien konduktivitas termal batang R. Jadi di sini Ks dan Kr ini adalah koefisien konduktivitas termal batang dari batang S dan batang R seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di sini kita diberikan panjang batang R itu adalah LR seperti pada gambar nilainya 80 cm, kemudian LS ini merupakan panjang batang S. Itu disimbolkan sebagai LS, nilainya adalah 60 cm seperti pada gambar. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari berapakah suhu pada titik sambung kedua batang ini, disimbolkan sebagai T. T-nya itu dia berapa. Kemudian setelah itu pada gambarnya juga kita diberikan di sini ada TS yang merupakan suhu dari batang es, nilainya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ada TR yang merupakan suhu dari batang R, yaitu nilainya 0 derajat Celcius seperti itu. Jadi di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan prinsip pada asas Black, di mana kalor yang dilepas oleh suatu zat yang melepaskan kalor, itu nilainya akan sama dengan kalor yang diserap oleh zat yang menyerap kalor seperti itu. Nah, jadi di sini karena S ini suhunya lebih tinggi daripada yang R, maka di sini yang batang S dia adalah yang melepaskan kalor, sedangkan batang R dia itu adalah yang menerima kalor seperti itu. Jadi di sini QS ini adalah kalor yang dilepaskan oleh batang S, kemudian QR ini adalah kalor yang diserap oleh batang R seperti itu. Sesuai dengan prinsip asas Black, Q lepas sama dengan Q terima seperti itu. Kemudian setelah itu di sini karena konsepnya ini berkaitan mengenai laju perpindahan kalor, maka kedua ruas kita harus bagi dengan T, di mana T ini merupakan variabel waktu. Nah, jadi di sini karena konsepnya berkaitan dengan laju perpindahan kalor, jadi di sini laju perpindahan kalor itu dia disimbolkan sebagai H, di mana H itu adalah Q per T seperti itu. Di mana Q ini adalah banyaknya kalor yang mengalir, kemudian T ini adalah waktu. Nah, jadi ini adalah rumus laju perpindahan kalor, H sama dengan Q per T. Selain dinyatakan sebagai Q per T, itu juga dapat dinyatakan sebagai K dikali dengan A dikali dengan delta T, kemudian dibagi dengan L, di mana K ini adalah koefisien konduktivitas termal batang, A ini adalah luas penampang batang, delta T ini adalah perubahan suhu pada suatu batang, kemudian L ini merupakan panjang batang seperti itu. Berarti di sini untuk QS per T dia berlaku seperti ini, KS dikali AS dikali delta T aksen per LS, kemudian untuk QR per T itu dia berlaku seperti ini, KR dikali dengan AR dikali delta T aksen-aksen per LR seperti itu. Di mana delta T aksen dan delta T aksen-aksen ini merupakan perubahan suhu pada batang S dan batang R seperti itu. Kemudian setelah itu kita masukkan semua nilai-nilai yang diketahui, kemudian kita masukkan delta T aksen dan delta T aksen-aksennya sehingga kita akan peroleh ini seperti itu. Nah, jadi di sini delta T aksen itu dia merupakan TS dikurang T, karena di sini nilainya suhu pada titik sambung dia tidak akan pernah melebihi suhunya T seperti itu, atau suhunya batang S seperti itu. Nah, karena dia tidak pernah melebihi suhunya batang S, maka di sini dituliskan TS dikurang T seperti itu. Karena nilainya suhu pada titik sambung ini tidak akan pernah lebih besar daripada suhu yang paling besar. Kemudian selanjutnya untuk delta T aksen-aksen itu dia dituliskan seperti ini, T dikurang TR, karena di sini untuk nilainya T itu dia akan selalu lebih besar daripada suhu yang paling kecil seperti itu. Nah, suhu yang paling kecil ini kan adalah suhu pada batang R. Jadi di sini dituliskan T dikurang TR seperti itu, karena di sini suhu dari titik sambungnya ini tidak akan pernah lebih kecil daripada suhu yang paling kecil, yaitu suhu pada batang R seperti itu, karena suhu pada batang R yang paling kecil. Jadi di sini tuliskan T dikurang TR karena nilainya T akan selalu lebih besar daripada TR seperti itu. Kemudian setelah itu
Jadi di sini tinggal kita hitung. Nah, kemudian setelah itu di sini kedua ruas kita bagi dengan KR dikali AR. Jadi di sini KR-nya habis dibagi, kemudian AR-nya juga habis dibagi. Jadi di sini kita akan dapatkan ini, kita masukkan TS dan TR-nya, kemudian kita kali silang. Jadi 80 dikali ke kiri, 60 dikali ke kanan, kita akan dapatkan ini. Kemudian setelah itu kita kali masuk, kemudian kita akan dapatkan ini. Kemudian setelah itu, jadi di sini 3 kali 80, kemudian kita kali masuk, jadi kita akan dapatkan ini. Kemudian setelah itu, jadi di sini kita dapatkan tadi ini, kemudian kita pindahkan minus 240-nya, kemudian kita hitung, kita akan dapatkan ini. 60T ditambah 240T, kita akan dapatkan ini, 300T seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi di sini tinggal kita pindahkan 300-nya, kita hitung hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Jawabannya, sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.